Hari ini kita belum dapat energi. Gimana ceritanya tuh, guys? Jadi Sementara berjalan di atas situ. dulu kan cuman jalan setapak aja di sini. Terus waktunya dia jalan ketemu sama ini. Jadi betulnya bukan apa yang Ya, ada lihat DP kepala tinggi sekali, hitam besar. Cuma pala-pala ini dengkak. pala-pala di kaki. Cuma paha sama kaki kelihatan. Iya. Karena orangnya tinggi. Kita di bawah. Ini kaki 12, so pinggir jalan. Itu nggak kelihatan kaki gitu, Enggak kelihatan kepala. nggak kelihatan kepala. Ya, kakinya aja karena terlalu tinggi. Hitam besar. Ada bulu. Kalau ada bulu. Bulu-bulu. Oh, kalau di sini bilang kabinasa itu kan. Kabinasa. Kalau Di Jawa genderuwo itu ya. ya begitu. Genderuwo itu. Kalau di kita di Manado di sini di Lembe sini kabinasa namanya itu. Balik lagi di channel saya PG Official. Hari ini saya berada di Pulau Lembe ya, tepatnya di Sulawesi Utara, di Manado. Hari ini saya bersama Pak Yus. Pak Yus. Dan saya ditemani sahabat saya, Kesni Sentinuo. Semisal ada yang tidak bisa ditranslate dari bahasa Manado, Kesni teman saya akan membantu. Kali ini kita akan membahas sejarah Pulau Lembe. Itu gimana ceritanya, Pak? Sejak tahun 73 terbentuk desa. Pulau Lembe baru 3 desa. Lembe Utara, Lembe Tengah, Lembe Selatan. Lembe Utara, kepala desa Bapak Bernardus. Lembe Tengah, kepala desa Katuk, orang Minahasa. Lembe Selatan, Sangir, Pak Kunsiang. Iya, Pak Kunsiang. harus 3 desa. Berarti Pulau Lembe ini terbentuk sejak tahun 73 berarti ya? Oh, baru tahun 73 terbentuk ya? Dulu belum terbentuk berarti sebelum itu? Iya, karena memang pemerintahan masih di Bitung masih. Kemah di bawah Pak Langelo. Permintaannya masih berpusat di Kota Bitung. Jadi kalau di Pulau Lembe tidak ada pemerintahannya. Kalau di tahun yang Pak Unek bilang ini itu memang tahun 73 sudah terbentuk Pulau Lembe. Itu yang pengetahuan dari orang tua ini, Pak Une. Itu 3 desa ya? 3 desa. Minahasa, suku Minahasa ya? Itu ada 3 suku ya? Enggak, maksud 3 desa ini, DP kepala desa, Pak Bernardus, Lembe Tengah, Pak Katuk, orang Minahasa. Jadi yang tidak pilih cuma dari suku. Iya. Kepala desanya itu yang maksudnya, yang memimpin di desa. Iya. Dulu ada 3 desa. 3 desa. Ya, Baru dia- yang Sangir di Lembe Selatan. Iya. Yang di Lembe Selatan itu orang Sangir. Yang satu lagi dari Minahasa yang kepala desanya dulu di Lembe sini. Begitu. Nah, setelah itu masih dalam perkara. Nanti di tahun 74 baru ada keputusan Mendagri. Ya. Jadi sesuai dengan keputusan Mendagri itu tahun 74 tanah Lembe jatuh tanah negara. Dia tidak bilang Sangir punya, dia tidak bilang Minahasa punya. Minahasa punya. Cuma bagi yang lelah dia punya. Bagi yang menanam dia punya. Bagi yang menggarap dia punya. Nah, gitu. Jadi sampai sekarang itu bagi yang menggarap, no? Yang menanam, yang untung. Jadi kalau pertama belum ada pohon kelapa. Tanaman jagung. Padi juga.
Oh, sempat ada padi teh. Padi, padi, Berarti padi ladang, Kang. padi ladang no. Jadi ya kalau boleh atur tuh orang sementara kerja di kebun tahun, iya. Karena nanti kelapa kan kalau dia tanam tahun 74, nanti ke 5 tahun baru dia berbuah Menghasilkan. gitu. Kalau dulu sejarahnya Lembeh sebelum sah masuk menjadi bagian dari Indonesia itu seperti apa, Kak? Bisa diceritakan yang dari zaman penjajah? Ah itu maksudnya itu sampai karena ini kekuasaan kan negara penjajah toh, bangsa penjajah toh, kekuasaan Indonesia ini kan di tangan penjajah. Ya, dulunya. Nah, jadi setelah dorang so keluar dari Indonesia, dorang serahkan Pak Minahasa. Jadi orang juga boleh pikir kan, masa orang kan bahasa penjajah, biar dan orang bodok-bodok ini, nggak mungkin. Ini kan Lembeh ini kan negara punya, bukan Belanda punya, bukan bawa dari Belanda kemari, lepas Indonesia. Ini kan Indonesia punya. Jadi kalau ngoni keluar, toh lewat penjajahan kan, ini kan balik kembali negara punya. Nah, toh begitu. Itu gimana maksudnya, Guys? Bisa dijelaskan? Ya, maksudnya dari Pak Une ini dari perkara itu kan, Iya. register itu. Jadi jatuh ke negara. Lembeh ini sudah jatuh ke negara begitu. Kalau dulu Dulu masih perkara sama yang Iyo, katanya yang punya tanah Lembeh ini. Dotulong. Dotulong. Itu dari NASA. Yang katanya mereka yang punya Pulau Lembeh. Tapi kan serta perkara disahkan oleh negara bahwa Lembeh adalah tanah negara. Mereka punya alasan karena Belanda keluar serahkan pada orang Pak Minahasa. Oh, begitu. jadi alasannya begitu. Itu Kenapa dia alasan. sampai bilang, oh tanahnya ini tanahnya Dotulong Minahasa, karena setelah penjajah keluar katanya diserahkan ke ini Dotulong ke tanah. Padahal ini negara punya. Berarti baru berapa desa itu? 3 desa, no, bro. Baru 3 desa itu Lembeh. Kalau jauh sebelum penjajah datang ke Lembeh, Lembeh seperti apa pulaunya? Kalau memang orang kan artinya itu umur kan. Akhirnya kalau mau ikut orang tua-tua dulu pe cerita, di sini kok termasuk banyak suku dan tinggal di Pulau Lembeh sini, begitu. Memang sudah dari dulu banyak suku. Iya, banyak suku. Tapi dorang dorang cuma nyanda membuka dang. Karena ini masih di tangan penjajahan toh. Nah, begitu. Jadi belum membuka kebun dang. Jadi orang ada itu yang memasak garam di pantai, ada yang mencari itu sero dang. Oh, ada yang masak garam. Jadi belum membuka lahan begitu maksudnya. Belum. Berani buka. Ya. dikuasai. Ya, dikuasai. Jadi belum berani buka lahan. Jadi orang-orang pada ke pantai buat garam untuk penghasilan kan. Ada yang buat Iya. jaring yang untuk ikan itu yang bisa ditanam pakai kayu yang di Berarti penduduk asli hanya di pesisir, sedangkan penjajah itu menguasai area tengah pulau. Jadi berarti waktu penjajahan di Lembeh di sini, mana itu
So ada dang tuh masyarakat di sini hidup. Nah, So, ada. DP cerita cuma di pesisir pantai. No? Oh itu masyarakat di, oh iya berarti Belum ada. masyarakatnya cuma di belum ada yang lahan. ya belum ada lahan di pesisir pantai. Berarti penjajahan yang kuasai ini. Iya. Oh yang dikuasai penjajahan berarti ininya. Enggak itu. Gitu. Baru Pune ini yang sampai Pune datang di Lembe tinggal di Pasir Panjang. Oh, kalau orang tahun 68. Ah, sampai bentuk-bentuk Pasir Panjang juga ini sampai desa Pasir Panjang tuh. Tahun 68 itu masih status desa, no? Tahun 68. Belum tahun 74, toh? Nah, jadi memang kita sedikit orang masih sementara perkara ini, toh? Sementara bertarung masih. Ya. Jadi Bapak masuk ke sini masih dalam suasana masih perkara. Belum ada putusan. Belum ada Nanti putusan. tahun 74, no? Karena orang datang dari Siau kemari tahun 68. Berarti dari tahun 74 ini. Nanti tahun 74 baru ada keputusan Mendagri. dah. Oh, dari tahun 74 baru ada keputusan dari Mendagri. Itu di tahun itu seperti apa kehidupan masyarakat di sini? Situasinya, suasananya seperti apa? Dia karena itu biarpun saya ikut di Bitung di pemerintahan tetapi aman. Nah, cuma termasuk belum apa betul begitu sudah mau kerja di kebun karena masih sementara dalam perkara. Begitu. Ada yang menduga yang mana orang menguntungkan nyanda. Iya toh. Jadi lanjutkan nyanda. Wah, belum ada yang berani. Gitu, Belum ada yang berani. Jadi cuman dalam situasi di saat itu mungkin aman-aman. Aman. Nggak ada kekerasan begitu, nggak ada. Enggak. Cuma yang ada kekerasan kok sebelumnya itu tahun 60 berapa tuh PKI dang. Oh, Berikut biarpun nang masih dalam perkara itu memang suasana aman. Ya. Tidak ada dan baku anti. Cuma so baku kasih komentar kau mang Sangir Deminasa ini. Sangir bilang berani ngoni mau masuk di Kabong. Ada torpe. oh. Jadi udah ada adu argumen antara Komentar-komentar. ya komentar antara Sangir dan Minasa. Buat orang mau menyerah, Ya. mau menurut sini mandi darah kurang. Ya, begitu. Jadi tuh jangan coba-coba masuk di area kayak di kebun, di area kami. Nanti tanggung risikonya kan. Kalau ada yang dari ngakunya tanah mereka di sini, dia berani masuk, ya dia berani tanggung risikonya dia masuk. Hanya sebatas melindungi kebun-kebun saja, berarti tidak sampai ada konflik begitu. Berarti cuma lindung kebun dong, atau ada lain-lain nih? Sampai Ya enggak ada. Iya, nyanda lain. Sampai ada peristiwa begitu Iya. enggak. Sampai dong Patune di Pasir Panjang sini. Pas sedang munculnya Pasir Panjang, jemaat apa semua kan Patune boleh cerita tuh itu. Bah, sampaikan. Nggak ada, jadi nggak ada, cuman itu. Kalau dong Patune apa di sini, Patune pengatuan Patune dan di sini di Lembe Pasir Panjang kah di mana Patune mungkin ada toh hal-hal yang Patune yang ini. Memang kok cuma itu kalau itu cerita tentang itu yang Ya tahu juga ini kan dia yang boleh dulu. toh. Tapi kalau cerita dulu itu baku cuma di mulut itu termasuk mau baku anti ada tuh begitu kata-kata. Oke, Opa. Dan Tapi belum pernah dari terjadi. ke sini pernah tidak punya pengalaman yang berkaitan dengan hal-hal mistis? Nah, ada ndak? Setahu Paune pindah di sini ada yang hal-hal yang mistik begitu dan hal ada Yang mungkin di luar logika. di luar ya, di luar orang pe manusia dan kage ada
Memang kalau dulu di sini masih No. termasuk masih utang toh. Utang kan, masih hutan. Jadi kalau cerita Ba- itu memang ada. Banyak ada ya. Iya. Banyak. Seperti apa itu ceritanya apa? Kita pertama sekali sementara berjalan. Mau jalan dulu kan cuma jalan apa itu. Jalan setapak cuma. No, banyak kosong ini masih, dorong ini belum ada. Kakek so tas stop dah play tu kaki dang. Kalau kita so di bawah ini Duduk ya, duduk ya. Gimana? Berdiri kita belum dapat ingat lagi. Gimana ceritanya terus? Jadi Sementara berjalan di atas situ. dulu kan cuma jalan setapak aja di sini. Terus waktu ini dia jalan ketemu sama ini. Jadi betulnya bukan apa nih? Ya nak dapat lihat DP kepala tinggi sekali, hitam besar. Cuma pala-pala ini dengan kaki. Sama pala-pala di kaki. Cuma paha sama kaki kelihatan. Iya. Karena orangnya tinggi. Kita di bawah. Ini kaki 12 so, pinggir jalan. Itu nggak kelihatan kaki gitu? Enggak kelihatan kepala. Nggak kelihatan kepala. Ya, kakinya aja karena terlalu tinggi. Hitam Hitam. besar. Ada bulu. Kalau ada bulu. Bulu-bulu. Oh, kalau di sini bilang kabinasa itu kan. Kabinasa. Kalau Di Jawa genderuwo itu ya. ya begitu. Genderuwo itu. Kalau di kita di Manado di sini di Lembe sini kabinasa namanya itu. Nah, itu Terus, kenapa Opa bisa bertemu? Apa mungkin karena pendatang baru atau apa? Memang kalau menurut orang tua dulu, memang orang bikin takut dan begitu. Bikin takut itu manusia dan. Oh, cuma mau menakutkan begitu, buat dikasih takut begitu. Maksudnya dia mau nakuti manusia begitu. Nah, jadi kalau orang takut dapat sakit. Gitu. Jadi kalau misalnya orang takut kena sakit, dapat sakit. Jadi waktu itu ini enggak takut dan. Enggak. Kalau sakit Cuma memang berdiri no bulu-bulu nyawa. Iya. Kau betul ini lari atau? Ya enggak lari kita. Nah, soalnya juga memang bertepatan memang DP orang juga ada anti. Ini. Jadi Bapak enggak lari ketemu itu. Bapak bilang, pertepatan juga ketemu dengan saya. Saya juga punya, kalau dia mau coba ya silakan. Ya terus? Masih apa ketika sasi dang. Kalau dulu kan DP istilah itu sekolah sidi dang. Sekolah sidi ya. Jadi pulang memang torompe guru so bilang, so pesan. Jangan singgah di warung, jangan bermabuk. Karena sementara sekolah agama ini. Kau kita dengan ini stabbing dan tadi pe papa. Rumah di sini stabbing pe papa itu. Keluar sekolah sidik, kita panggil pe dia. Singgah di warung. Masih kuat begini mas. Dia sudah mau, dia dapat ingat itu orang pe guru pe pesanan yang boleh. Kita melawang. Kau bagi sendiri no. Dia sudah pulang terus ke rumah, jadi tinggal sendiri kita udah pulang. Sudah pas-pas kita taruh di pedo antok di atas dan kemari, sini kok pembulu atas bawah. Iya. Jadi gelap dan Iya. situ jalan. Sementara berjalan kaget-kaget soal yang bikin kaget dari melompat dari atas dan ciri di tengah-tengah jalan. Itu Sama apa? dengan tusa. Bentuk sama dengan tusa. Sama dengan kucing dan DP besar cuma. Jadi DP ekor mau begini. Kita sudah stop situ. Makin hari dia makin besar. Jadi sama dengan kambing besar. dulu Bapak masih muda. Kalau kita Kristen itu kita ada sekolah sidi namanya itu kalau di gereja. Jadi itu harus belajar malam harus ke gereja malam. Jadi di sini kan hutan dulu. Jadi Bapak bilang di hutan dulu pas mau dari gereja dari belajar tentang agama Kristen untuk CD-nya
pulang berdua sama teman. Pak Tune punya teman, bapak punya teman. Terus ada yang sesuatu ini lompat dari Nggak. hutan. Tapi sepulang sendiri. Ah. Kita sendiri kalau tinggal berminum dulu. Oh, tinggal Pune sendiri. Oh, karena bapak singgah dulu masih minum cap tikus namanya ini. Jadi singgah minum sedikit. Tinggal sendiri. Teman tadi udah pulang berdua itu. Jadi tinggal bapak. Udah di jalan ada barang lompat yang kayak kucing. Jadi dia persis sama kucing ya. Sama meo kan. Sama kucing bentuknya itu memang persis sama kucing. Terus dia besar. DP ekor bawa gini. Ekor lagi. Dia makin hari makin besar dang. Tapi Jadi semakin sama hari dengan- semakin bukan ini kok. Semakin maksudnya setiap semakin besar. Semakin besar ya. Terus Jadi sama dengan kambing besar. jadi seperti kambing besar. Saat itu langsung Kucing itu ya langsung saat itu juga langsung besar seperti kambing. Jadi kita sudah daya. Pas kita dem buku. Ba jongko no. Perlu tuh buku begini. Kita berdoa. Berdoa, kita tutup mata berdoa. Buka mata pokoknya kita berdiri kok. Yang tidak rasa kita berjalan kemari. Itu barang itu habis kita berdoa, dia melompat ke bawah. Kombat teriak sama dengan kambing. Weh. Oh gitu. Jadi saat itu bapak sudah ada daya dang, sudah nggak berdaya, cuman sujud, terus berdoa. Langsung Buka mata, itu binatang itu melompat. pas selesai berdoa, buka mata, langsung loncat, lari ke hutan dia. Iya, kan? iya. Lari ke hutan lagi. Itu yang menyerupai. Berteriak itu sama memang dengan kambing. langsung teriak seperti Iya. langsung teriak seperti kambing. Suara kambing juga. Ya kayaknya itu. Itu malam jam berapa itu, Tony? Kejadian itu. Sekitar 8:30 dia masih. Jam 8:30 malam kejadian. Jadi kita terus lari kemari, cari Stebin Papa di sini. Stebin Papa dia di dalam kamar sementara berguling, belum ada listrik sini. Jadi lampu masih botol dan pakai minyak tanah itu. Dia sementara mau baca begini. Kita lari, anjing seribut di sini. Dia kaget no Stebin Papa. Kiapa tuh nih. Ya kalau dia dapat sakit. Bukan kita dapat sakit, dia yang dapat sakit. Dia heran itu tanya-tanya apa kita, dia dapat sakit. Pokoknya sama dengan itu ketang dan bakar dan merah di badan. Kau membayangkan orang baku cari itu orang tukang sembur dan tukang berobat malam-malam itu dia. Sampai di kebun tuh cari. Dia yang dapat sakit. Oh, jadi setelah itu bapak langsung lari ke rumah, panggil yang teman yang sama-sama ke gereja, yang teman satu yang bapak nanya lagi itu. Pas temannya itu lagi baca-baca buku di rumah, dipanggil sama bapak. Langsung tanya kenapa? Saking penasarannya bapak yang pengen tahu apa yang terjadi ke bapak sampai kena sakit. Bukan bapaknya yang kena sakit, tapi yang teman bapak ini yang kena sakit. Kena sakit sampai badannya langsung merah semua. Sama seperti ini, seperti apa? Kepiting dibakar, seperti kepiting dibakar. Terus DP mata apa ya? Iyo, Langsung sampai mata juga langsung merah. Terus ya obat? berjalan cari tukang berobat. No? Malam-malam itu tahun 2. Oh, langsung jalan cari tukang berobat. Terus dapat tukang berobat? Dapat. Terus Kebon. dia apa? Terus Dia kasih teman itu. kasih air dan kasih dia bikin guraka dan isi di air baru dia tiup no. Oh. Jadi setelah di tempat berobat dikasih air, dikasih sama jahe di air. Setelah itu ditiup. Langsung hilang tuh yang Tidak lama hilang, iyo. sampai merah itu hilang. Karena DP ini cuma karena binatang katanya. Oh,
Jadi langsung pas habis ditiup, dikasih obat minum sama air jahenya itu langsung hilang. Jadi katanya yang tukang berobat itu karena yang pengaruh yang karena binatang yang cegal waktu di jalan sama bapak itu. Dan Yang kalau- kabinasa katanya, kalau di sini itu kabinasa namanya. kalau itu yang tuh jadi apa kucing itu bukan kabinasa. Yang kayak kambing itu kan? Yang kayak kambing Oh, itu iya. apa ini kuntilanak kata. Kuntilanak jadi macam Gitu. kuntilanak. Jadi berubah wujud. Macam berubah wujud ya ini. Berubah wujud. Sejenis siluman ya. Bisa juga karena ya berubah dari kucing berubah seperti kambing. Kong, waktunya berubah dari situ. Nah, dari situ no pulang no. Hmm. So sekitar jam 2 tunda pulang dari rumah. Sudah tunda tidur no. Hmm. Gitu. Pagi sudah aman. Ada berapa kali kita Pulang ke rumah jam 2 subuh. Tidur, pagi bangun aman, nggak ada terjadi apa-apa. Kong? ada ulang, orang dapat kebong di dekat air, koman di atas. Ada dekat mata air. Situ komang ada cewek gagah. Mata air. Jadi bapak pergi kebun di tempat berdasar di kebun. tinggal di kebun di Karena ada air kan di situ juga dekat ada air. dekat sama mata air ya. Mata air iyo. Langsung tinggal di situ. Mata air ini pernah mati tuh, ya, pernah hilang tuh mata air itu. Sampai sekarang ada no. Ada jatuh dari situ. Pernah pergi di situ. Memang dapat larang kalau mandi pakai sabun mandi dan wangi toh. Artinya wangi-wangian memang tidak boleh situ. Oh, dilarang. Jadi di situ dilarang kalau mandi Karena pakai memang wangi-wangian. orang so bilang bidadari situ. Oh, ada bidadari. Perempuan cantik-cantik. Tapi kita rupanya nak mau percaya dan itu. Tetap sabun mandi, sampo bawa. Gitu. Nah, pernah satu kali so lewat jam 3 pergi mandi di air. Aduh, memang so banyak orang lewat mandi dan lewat pekita dan sementara kerja itu. Jadi kita kurang kerita itu pas dan artinya mau mandi kok ini kerja di kebun abu toh. Jadi mau mandi paling bagus so sendiri begitu dan so keluar baju buka baju dan sudah pergi. Pas kita semua berlangkah semua di bak air itu agak begini di kita pernah ada pesai ini. Perempuan pakai baju putih, penutup putih no, sampai di kaki tertutup. Baru DP hidung ini dia dan adok Tinggi. Hidung mancung memang. berdiri tuh nyawa tuh ingat tuh cerita itu dia. Jadi mandi di tempat airnya itu di kebun itu, di situ nggak bisa ada wangi-wangian. Tapi karena bapak tidak percaya, bapak coba pak sampo, bawa sabun, jadi kan menimbulkan bau wangi. Mandi karena biasa di kebun kotor-kotor kan, jadi langsung bapak mandi, tiba-tiba langsung lihat perempuan pakai jubah putih, cantik, perempuan cantik, hidung tinggi, hidung mancung. Wah, berarti di Pulau Lembe ini banyak hal mistis juga ya? Banyak. Banyak. Tuh. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu, Di situ kita pulang. Satu malam itu kita yang tidur di kebun. Pasang satu tuh malam lampu. tidak tidur di kebun. Pakai minyak tanah dan obor. Dulu kan nggak ada listrik, jadi jalan pakai apa? Kita pakai obor kalau namanya itu, pakai bambu terus dikasih, ya
pakai obor. Kita pulang, turun kampung. Cerita orang tua masih ada, masih kuat-kuat. Aduh, habis cerita kita kan siapa kan kita perasaan ini yang mau, yang tidak rasa tidur dong. Kita peingatan itu perempuan tadi. Iyo. Jadi ya Ah, bapak nggak bisa tidur ini. Ingatan cuma sama itu perempuan yang dilihat tadi itu. no sebe tako dari kan ada orang sangat tuh di Siau tuh di Parat dong. Sampai sekarang tak kawin dengan bidadari itu. Iyo, sampai sekarang. Oh nyata itu memang. Nyata. Oh kejadian Iya. di Kisah itu. nyata itu. Apa itu? Jadi bapaknya, Di Siau. bapak takut jangan sampai kejadian seperti di Sangir, di Pulau Sangir itu memang di Parak itu Iyo. ada memang kawin sama bidadari. Jadi bapaknya bapak kakek ya khawatir jangan sampai terjadi juga. Terjadi papa tuh nih dengan sama bapak. Siapa ini yang nak rasa tidur? Dapat ini itu perempuan itu. Nggak bisa tidur, cuma ingatan ke itu ke perempuan itu. Sampai berapa hari itu? Mar memang Sampai berapa hari itu? Kang Sebe tahu DP, jadi saat itu juga dia kok bikin langsung bikin DP obat dong. Oh. Lawang dong itu dia. Karena kakek bapaknya bapak bisa ada obat untuk menghilangkan pikiran yang dialami oleh bapak ini. Maksudnya pikiran untuk ingat-ingat perempuannya itu. Langsung hilang. Obat apa itu? Hilang. Cuci dong itu. Oh, maksudnya cuci? Muka saya hilang itu. Cuci di muka apa? Putihnya tuh? Iyo, mau minum. Oh air. Cuci muka iyo. Jadi air cuci muka minum. Oh dibuat air. Jadi disuruh cuci muka langsung suruh minum. Jadi langsung ingatan itu hilang perempuan Hilang. lagi. So langsung hilang saat itu. Baru Langsung hilang. tidur, no? Jadi ingatan ke perempuan itu langsung hilang. Langsung tidur. Jadi langsung tidur. Gitu. Tertidur Cuma kemang orang-orang mulai dari situ sudah orang takut tuh bawa wangi-wangi dan mau mandi itu iyo. Jadi mulai saat itu udah orang-orang semua takut. Takut bawa wangi-wangian ke tempat itu, yang tempat mandi itu, yang air itu. Tapi masih tetap ada yang datang ke sana mandi tanpa wangi-wangian. Ada yang datang mandi, Tetap ada yang datang mandi tanpa wangi-wangian. Nggak bawa sabun, nggak bawa sampo, ada. Sampai sekarang. Yang artinya dulu kan ada itu sabun yang tidak wangi, termasuk ada cap tangan. Sekarang iya Surya betul, tuh. iya. Sekarang Surya, dulu Iya. cap tangan. Cuma yang wangi-wangi dan Jadi ada tetap datang mandi, tapi ada sabun yang nggak wangi itu. Kalau mungkin ingat sabun apa Surya itu kan nggak wangi, nggak bau. Jadi orang tua pakai itu masih. Kalau sampai sekarang masih DPR itu masih ada dan? ada. Apa ini? Oh masih ada. Ada DPR. Gimana rupanya itu opa? Cantik. Cantik. Aduh, memang paling cantik memang. Kenapa nggak kawin opa? Ya mau tuh nak kawin dan. Kalau kita kawin itu. Kalau lihat bidadari begitu. Udah kalau Kalau itu yang di Sangir itu kok so pernah datang anak satu. Jadi so pernah tinggal 1 tahun. oh nyata memang udah pernah datang, Sama-sama udah dengan pernah. orang tua. Jadi DP itu bidadari dan maksud so pasang Wih, berarti cantik sekali dia. dah mama mantu. Wih. Gimana ceritanya guys? Coba. Udah yang tadi yang bidadari yang kawin sama orang Sangir itu datang ke sini. Iya, nyata di dorang no di Sangir. Oh dan datang di Parak, Sangir. iyo. Oh. So tinggal di mama mantu ini so. Oh udah tinggal di Sangir sana. So di rumah so sama dengan orang biasa dan lama 1 tahun. Cuma dia pasang. Nah biasanya sore-sore berkumpul tuh bikin bersih halaman itu, kumpul rumput bakar kan. Dia sepasang jangan berani berbakar. Dia maksud jangan ada bulu-bulu ayam tercampur. Oh. Berani ada bulu-bulu ayam terbakar tercampur di rumput, hilang. Oh jadi tinggal serumah di waktu bapak ke Sangir di sana itu yang perempuan itu bidadari itu ada di sana sama suaminya, tinggal sama mertua.
Jadi dia hanya menyampaikan pesan kalau jangan buat api, jangan buat bakar-bakar begitu. Apalagi kalau ada bulu-bulu ayam. bulu ayam. Pe anti Ya. dorong pe anti itu. Kalau bakar ikan juga tidak boleh. Kalau bakar, Cuma bulu-bulu ayam kalau bakar ikan boleh. boleh. Oh, kalau bakar ikan boleh, bisa kalau bakar ikan. Jadi kenapa kalau pakai bulu-bulu ayam? Hilang, dorong kok hilang. Tak bawa dengan asap itu. Oh, langsung hilang. Oh, jadi kalau api tercampur sama bulu ayam, apabila terbakar, yang perempuan bidadari ini bisa langsung hilang. Dorang 3 no, suami dengan DP anak. Ini kok hilang sampai sekarang. Jadi kalau Tidak muncul. misalnya dia sengaja dia mau kasih tinggal DP suami, dia boleh bakar sendiri itu bulu dang. Bulu-bulu ayam. Atau bagaimana? Kalau misalnya kita mau secara sengaja toh, apa mau hilang mau bakar jauh tuh. Oh, begitu. Karena dorong pe anti itu cuma. Selama 1 tahun. Dan boleh sama sekali itu bakar bulu-bulu ayam. Berarti sekarang sudah kembali lagi mereka. Ya sudah, Sampai sekarang? iya sampai sekarang enggak. So ada di sana? Soalnya enggak, soalnya muncul-muncul. Soalnya baik ulang. Gara-gara itu. Gara-gara dibakar. Iya, Oh, jadi sekarang so hilang? hilang. Perempuan itu? Mm. Oh. Dorong 3 no, dia DP suami itu. Dan DP anak tuh. Hilang sekali. Sekalian sama suaminya langsung. Sama anaknya. Bukan cuman yang bidadarinya yang hilang. Langsung sama Karena DP suami suami sama anak. ini, lalu DP anak kan sudah makan sampai makanan toh. Jadi sudah boleh mau pisah. Hmm. Berarti itu seperti makanan dari bidadari ini seperti penguatnya ya. Jadi Makanya suaminya jadi tetap bersama. Iya. Sama di ceritanya ini kok sama nih coba bangsa apa, orang apa, Morok ke apa. Nah, kalau so masuk situ. No? Nah, ada lain dorong pe, ada ya macam begitu. kuasa-kuasa lain dan. Jadi apabila makan makanan mereka bisa ikut sama seperti mereka. Ya begitu. Jadi mungkin anaknya udah sama suaminya udah sama-sama makan Nah, soalnya makanannya boleh dia. pisah, so. Jadi udah nggak bisa pisah. Jadi memang kalau dia hilang langsung Ya, hilang sekali. hilang bertiga. Mama. Pak Yus sudah umur berapa sekarang, Pak? 75. Wih. Punya banyak. Kisah mistis ini banyak sekali. Jadi kejadian-kejadian di Pasir Panjang juga ini. Seperti ini selain dari itu. Nah, di sini dulu ini pantai ini dulu nener bandeng toh. Nener bandeng dan dulu. Bandeng, ikan bandeng. Oh iya. Nener dulu kan ada pembeli-pembeli nener itu bandeng. Jadi yang tukang atur nih pantai ini kita. Oh. Jadi kita cuma mencari itu air mata duyung begitu. Baru dengan unik dia Akang no. Akang kan pernah tua. Iya. Jadi kita bikin itu obat itu. Itu kali dengan Akang berdoa dan. Iya. Oh. Dulunya juga di sini, Mas di sini dulu masyarakat di pinggir pantai ini termasuk mencari nener mau bandeng itu. ada dulu namanya itu ikan bandeng. Ya, bibit-bibitnya yang kecil-kecil itu kan. Jadi yang mengatur di pantai ini adalah Bapak Yus. Bapak Yus sama termasuk juga orang tua saya itu di sini di Lembe, mertua, termasuk orang tua, kakek itu, nenek. Yang ngatur di sini. Jadi katanya Pak Yus ambil ini minyak Air mata duyung. air mata duyung, beli Betul. ya langsung dibuat yang dibuat sama Pak Yus juga sama termasuk nenek ini tadi juga sama-sama berdoa di situ. Jadi DP ikan Baru tuh minyak itu kan mau pancar di sepanjang pantai ini. setelah selesai berdoa minyak air mata duyung ini apa namanya ini Pancar-pancar. dibuang-buang ini di tepi-tepi pantai.
Itu supaya apa itu? Itu ikan Supaya ikan masuk dan bandingnya yang kecil itu datang. begitu. Banyak datang nih. Aduh, memang waktu itu jadi mencari di sini Banyak. masyarakat sini termasuk sebagian besar memang mencari itu. Jadi masyarakat bisa menghasilkan uang mencari di situ. Ada berapa Ikannya langsung masuk banyak. dari kemah itu pembeli, 3 orang pembeli dari kemah itu. Karena ini kan itu nener itu kan ada plastik khusus toh, nener kirim ke sana toh. Pakai oksigen dan kita juga penampung nih sini. Oh, ada yang datang dari luar kampung Pasir Panjang, Lembek, datang beli di sini yang bibit-bibit bandengnya itu. Juga Pak Yus juga menampung itu. Jadi Pak Yus juga membeli itu Iya. ke masyarakat. Jadi Pak Yus yang nampung. Nanti dibawa keluar dijual. Baru karena kita DP orang tukang bekeng itu pernah memang waktu itu mau bilang mimpi enggak hilang pikiran begitu. Ada orang memang badan besar hitam 2 orang ada bilang ke kita hati-hati di atas. Jadi kita apa ini hati-hati dan dia nyanda lengkap dan DP ucapan itu cuma itu hati-hati. Jadi setelah DP besok kita cerita kita berjalan ke atas. Nah, ternyata kan tuh kita pergi di atas ada batu besar di atas ada tengkorak ada bakul di sana tahu kita saksi kita panggil dia Ada saksi hidup dan tengkorak. Jadi waktu itu karena Pak Yus dipercayakan yang pegang di sini waktu bibit bandengnya itu. Jadi waktu malam ada Pak Yus sama kayak mimpi begitu kan, kayak ada yang datang begitu, 2 orang badan besar hitam. Terus sampaikan ke Pak Yus, hati-hati katanya di pantai yang ujung sana. Hati-hati pantai ujung sana. Dan Pak Yus penasaran apa yang dibuat hati-hati mau ke sana. Setelah dicek ke sana, ketemu ada di goa. di goa ada tengkorak. Tengkorak manusia. Tengkorak manusia. Tengkorak manusia. 1 teman. 1. Full tengkoraknya apa kepala? Cuman kepala. Cuma kepala. Cuman kepala. Cuma kepala. Tora 2 dengan arah aku dah taruh di atas tur. Jadi Pak ini angkat. Angka. Jadi diangkat sama Pak Yus, diangkat. Tengkoraknya itu diangkat, cuman kepala. Berhubung kita dapat tahu yang mana ini tengkoraknya manusia, kita ada bercerita sama dia mau permisi dan nyak mau bikin sengaja. Kalau umpamanya orang bilang kok yupung toh, Iya. dotu dang begitu. Jadi Kalau umpamanya mau tunjung, mau kasih rezeki orang ya, ya. orang terima kasih banyak dang. Kontoran 2 di arah aku taruh di atas tur. Kita juga mau cari tahu ini apakah ini barang ini mudah pindah dari tur di atas tur ini kan nyanda. Tur besar begini, taruh di atas itu. Dia besok ulang, pilih tengkorak sudah tidak ada. Sampai sekarang sudah ada pelia kalau di mana. Ya, jadi karena Pak Yus tahu ini tengkorak manusia, jadi Pak Yus angkat. Jadi dengan kata-kata kan pikir ini mungkin penjaganya di sini yang sudah meninggal. Jadi Pak Yus angkat, langsung bicara, minta maaf, saya mau angkat. Ini untuk mau ditaruh. Jadi ditaruh di atas batang besar, ditaruh di atas bersama dengan teman saksi hidup juga. Itu Pak Yus saksi hidup, masih hidup juga bapaknya sama-sama angkat sama Pak Yus. Jadi tengkoraknya itu ditaruh di batang begini. Jadi Pak Yus sampai bicara kalau memang ada kebaikan-kebaikan untuk mau dikasih ke Pak Yus, mungkin ajaran kebaikan begitu mau dikasih. Tapi balik ulang Pak Tuni sudah ada. Besok enggak. Setelah ditaruh di batang, besoknya Pak Yus kembali ke pantai itu, tengkoraknya
sudah ada. Tapi di batang itu tur itu ada. Ada. Tur. Tinggal batang ada. Tengkoraknya sudah sekarang ada. enggak. Sampai sekarang pun entah di mana itu. Tahu kalau di mana. Sampai sekarang Pak Yus tidak tahu kalau di mana. Kejadian itu apakah ada keajaiban atau kejadian Ah. berikutnya? Setelah ada kejadian itu pun ada keajaiban atau ada apa? Artinya Patut dialami dang. ternyata katu setelah dan kadang kita tukang beken dan ini atur pantai ini, ternyata katu memang rezeki no datang. Banyak masyarakat di sini yang darasa dan Ah. Oh jadi setelah itu, iya setelah kejadian itu, Pak Yus punya maksud yang ada berkat-berkat, ada rezeki yang bayangkan nih orang-orang di sini ini ada yang piara-piara binatang tuh babi dang. DP kanan so pindah dari pantai. Kita so bilang padahal pada orang jangan karena sebagian besar di pantai sini Muslim. Jangan. Yang nak percaya dorang. Aduh. Setelah pindah itu binatang beken DP kanan di pantai, hilang. Babinya. Hilang itu rezeki itu. oh Hilang. oh jadi Pak Yus sampaikan ke masyarakat di sini apabila kalau mau pelihara babi jangan di pantai karena di pantai ini Muslim beragama Muslim. Dulu Jadi Muslim, ya sebagian. dulu Muslim sebagian di sini. Jadi menghargai ya mayoritas Muslim di pantai. Jadi menghargailah. Jangan piara babi di pantai situ. Jadi karena enggak didengar sama masyarakat yang masih pingin piara, akhirnya hilang. Ayo. Hilang. Hilang. Jadi babi mati atau? Enggak. Dorang pindah ulang. Bawa ke darat ulang. Dan itu kita ada masih ada. No epi dan di atas masih ada. Yang hilang ini rezeki dari berkat-berkat itu. Iyo, hilang. Oh rezeki berkat-berkatnya itu hilang. Hilang. Gitu. Karena kita so bilang ini pantai ini karena kita sedengar orang tua dulu cerita memang sebagian besar Muslim di pantai ini tinggal. Terus setelah itu hilang, yang beternak babi mau pindah atau bagaimana? Jadi yang piara babi pindah dorang. Pindah. Oh pindah, langsung pindah yang ternak babi langsung pindah. Ya dong pindah ke Iyo. darat. JP cerita itu dah dapat tengkorak itu kong rezeki masuk lantaran so banyak rezeki dang orang-orang semua so di pantai mencari itu. Ah, Jadi dorong hele itu kandang binatang itu so bawa di pantai lagi supaya dorong pemaksud sedekat mau kasih makan toh iya. mungkin dorong merasa rugi dan kalau terlalu lama mau Oh, jadinya karena rezeki berkat itu luar biasa yang bandeng itu masuk lewat di air. Jadi yang pingin mencari di situ bandeng itu dia buat kandang di situ kandang babi. Biarkan nggak jauh dia mau kasih makan babi di situ. Jadi hilang itu yang bandeng-bandeng itu hilang ikannya itu. Udah biasa panen menghasilkan tiba-tiba langsung nggak ada karena ada yang bawa ternak di situ kan begitu. akhirnya pulang ulang loh so hilang tuh rezeki. Meskipun babinya sudah pindah, rezekinya Sudah ada, Entah. sudah ada. Terus tuh yang tengkorak itu Sampai sekarang tidak ada. udah ya. Enggak. Selain dari itu maksud patune tengkorak itu patune apa yang patune dapat? Maksud yang ada ndak barang-barang yang maksud selain dang tu ada rezeki ikan-ikan, maksud yang patune dapat misalnya dapat sesuatu begitu untuk menyembuhkan orang tuh atau ilmu Oh. dang untuk membuat dari Ada, no? macam ada orang sakit kompatune mau sembuhkan tuh. Ada no situ. Dari situ DP karena
Ada kalanya kita tidur di pantai tuh Ah. sendiri dan datang no. Pernah berapa kali itu di pantai begitu. Coba artinya orang ini, orang tahu agama toh. Jadi tahu mau batasi dan itu ya yang dorang ajar bagus ke obat untuk menyembuhkan orang ya orang begitu. Jadi kan saya tanya ke Pak Yus tuh, selain dari berkat rezeki yang dapat itu, yang apa sih yang dapat karena efeknya dari tengkorak itu yang didapat itu, ya Pak Yus yang ilmu untuk mengobati orang, ada ilmu kebaikan. Jadi karena ini Pak Yus juga beragama, jadi tahu mana yang perlu dibelajar, ilmu yang untuk membantu orang, apa ilmu yang tidak bagus ya. Kalau tidak bagus ya nggak usah, karena kita kan beragama. Kalau yang bagus-bagus ya toh, ini belajar. Sebab dorang kalau misalnya macam orang pernah ada alami itu, dorang tanya, siapa tidur di sini? Siapa Riki di sini? Ada perlu apa? Bukan dia langsung mau bilang, dia ya mau tanya. Jadi Pone tidur di sana Pak? No biasa kan jaga itu. Iya itu dia. Ada kalanya air naik dan Iya. dia masuk DP bibit itu. Iya. Oh jadi Pone Pak Yus standby di situ. Jadi menunggu malam nginap di situ. Karena juga kan biar walaupun malam ada bibit ikan ini masuk. Jadi tetap jaga di situ malam. Dia kok paling apa kalau air naik hampir siang dan air pasang itu hampir siang itu. Aduh. Mau palo begini pakai sibu-sibu tuh. Dia kata pancar DP bibit nenek Banyak bandeng memang itu. ya. Banyak. Ada kalanya satu kali palo tuh dia melihat hitam-hitam mau hitung kemana sampai 5.000. Sesatu kantong. Terima kasih atas bincang-bincangnya Pak Yus, semoga sehat selalu. Sekarang udah umur 75 ya. Yeah. Terima kasih atas bincang-bincangnya tentang Pulau Lembeh dan pengalamannya Pak Yus di Pulau Lembeh.